serta melindungi dan bertarung di dalam pertarungan yang bagus. Efesus 6 ayat 10-13. Melalui pemeliharaan dan penyediaan Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemenang. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-34 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Jalan Sulit Menuju Kehidupan. Kita akan baca dari Matius 7 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 14. Sobat setia terkasih, di dalam khotbahnya di bukit, Yesus berbicara tentang dua jalan, yakni jalan menuju kebinasaan dan jalan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam menjelaskan dua jalan ini, dia menunjukkan perbedaan. Jalan menuju kebinasaan sangat luas dan banyak orang yang ingin mengikutinya. Jalan menuju hidup itu sulit dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Jika kita ingin diselamatkan, mengalami kehidupan kekal, pasti ada kesulitan di sepanjang jalan. Saat kita merenungkan jalan sulit menuju hidup kekal, pertama-tama kita perhatikan bahwa kita tidak perlu terkejut. Kita telah diperingatkan oleh Yesus dalam teks kita, dan di ayat yang lain di dalam Yohanes 16 ayat 33, kata Yesus, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Itulah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian, oleh Paulus kepada sesama muridnya, bahkan segala orang yang hendak hidup beribadat kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan terkena aniaya. Itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Kemudian oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." 1 Petrus 4 ayat 12. Yesus dan para rasulnya telah mengungkapkan bahwa jalan menuju kepada kehidupan itu memang sulit adanya. Lalu kita juga mempunyai begitu banyak musuh. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, setan sendiri yang berupaya melahap sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus, "Dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saudara, jadi kita tidak berjuang sendiri, tetapi saudara kita seiman seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita berjuang bersama-sama. Orang yang menganggap kita aneh, yang mengejek dan mengucilkan kita, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama,
dan mereka memfitnah kamu. Menurut 1 Petrus 4 ayat 3-4. Inilah segala resiko yang dialami oleh orang Kristen di seluruh dunia, bahwa ketika kita menjaga diri agar tidak mencemplungkan diri bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Allah, kita pun akhirnya akan difitnah juga. Yang berikutnya, hawa nafsu daging dengan kebiasaan buruk. Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, dari luar dan di dalam ada kekuatan yang sedang bekerja menuju kehidupan yang sulit. Diperingatkan bagaimana seharusnya sikap kita. Memang jalan hidup adalah sulit, tetapi kita tidak perlu kesal atau kita tidak perlu marah. Kita telah diberitahu. Mari kita melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 22-23. Oleh Yesus di dalam khotbahnya, Yesus mengajarkan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah diperlakukan para nabi. Begitulah pesan Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya orang Kristen yang mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Kemudian oleh Yakobus di dalam suratnya menasihatkan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2. Seperti yang dilakukan para rasul ketika dianiaya, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 41. Dari sini kita melihat bukti bahwa Yesus dan para rasulnya berkata bahwa kita harus bersuka cita. Mengapa? Karena membuat kita lebih kuat. Itulah sebabnya Paulus berbenggah di dalam kesengsaraannya. Roma 5 ayat 3-4. Itulah sebabnya Yakobus menyuruh kita bersuka cita di dalam pencobaan kita. Yakobus 1 ayat 2-4. Bisakah kita mulai melihat mengapa Tuhan mengizinkan jalan menuju kehidupan ini sangat sulit? Jadi bersukacitalah, bukan kesal. Ketika cobaan dan kesengsaraan menimpa kita di jalan kehidupan, apa yang tampaknya menjadi batu sandungan sebenarnya adalah batu loncatan menuju kemenangan. Terutama saat kita memperhatikan mengapa kita tidak boleh menyerah. Kita memiliki Tuhan di sisi kita. Dia tidak akan mengizinkan kita untuk dicobai melampaui kemampuan kita untuk bertahan. 1 Korintus 10 ayat 13a. Dia akan menyediakan jalan keluar, memungkinkan kita untuk bertahan. 1 Korintus 10 ayat 13b. Ini termasuk kekuatan untuk berdiri teguh, rohnya untuk memberdayakan manusia batinia kita semakin hari semakin kuat, serta melindungi dan bertarung di dalam pertarungan yang bagus. Efesus 6 ayat 10-13. Melalui pemeliharaan dan penyediaan Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemenang. Kita memiliki Yesus untuk menginspirasi kita. Dia memberikan contoh penderitaan untuk kita ikuti. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita harus melihat kepada Yesus Kristus saat kita berusaha untuk bertahan menghadapi berbagai godaan, pencobaan, dan ujian di dalam hidup kita. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Stefanus, meniru semangat pengampunannya. Ketika orang-orang melempari dia dengan batu, dia berseru seperti Tuhan Yesus, "Bapa, ampunilah mereka."
Karena Tuhan Yesus juga berkata ketika disalibkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya, menurut Lukas 23 ayat 34. Melalui teladan Yesus, kita mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk berhasil. Kesimpulan, ini tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah salah melangkah di dalam menjalani kehidupan. Sebagai orang Kristen, kita adalah manusia yang juga sudah berdosa. Ketika kita tersandung, kita memiliki belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Jadi saat kita melakukan perjalanan menuju kehidupan, menemukannya pada waktu yang pas sulit, jangan kaget, jangan kesal, jangan sampai menyerah. Tetapi seperti yang ditulis oleh penulis surat Ibrani di dalam suratnya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Dan seperti yang diakui Rasul Paulus dalam suratnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan banyak nasihat, mulai dari Tuhan Yesus sampai dari rasul-rasulnya Tuhan. Dan marilah kita menguatkan hati, meneguhkan tekad kita, dan kemudian membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang melangkah di dalam hidup kita yang sulit ini menuju kepada kehidupan kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.